Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kita kali ini masih dalam kondisi yang prihatin. Semuanya mohon bersabar. Semoga kondisi kita, kondisi negara kita, kondisi dunia ini segera kembali ke uh, kebiasaan yang kita rindukan. Kita bisa beraktivitas seperti normal ya. Kita berdoa semoga musibah ini segera berlalu. Kali ini di video ini saya akan membawakan materi tentang bagaimana mengolah tabel di dalam Microsoft Word. Ya, baik itu membuat tabel baru, mengaturnya, mengurutkan data, dan terakhir saya berikan bonus bagaimana cara membuat diagram. Sebenarnya membuat diagram itu di luar dari materi pembuatan tabel karena nanti inputnya berbeda. Nah, untuk membuat tabel kita langsung saja masuk ke dokumen baru. Biasanya di dalam Microsoft Word itu tabel kita masuk ke menu insert. Di sebelah sini ada menu tabel di sini. Nah, ketika kita klik tanda panah yang bawah, nanti akan ada pilihan kita mau langsung menentukan tabelnya atau mau membuat secara manual. Misalnya kita butuh tabelnya 3 kolom. Nah, di sini kita tinggal pilih 3. Terus barisnya kita butuh 5 baris. Nah, kita pilih 3 kali 5 seperti ini. Nanti secara otomatis di dalam kertasnya sudah tersusun tabel-tabel itu. Tapi kadang pembuatan tabel itu perlu custom sendiri. Berarti bukan di sini kita pilihnya, tapi di bagian insert tabel. Nah, di insert ini ada 2 yang harus kita isi. Yang pertama kolom dan yang kedua rows atau baris. Kolom ini adalah tabel yang ke samping. Kalau rows adalah baris ke bawah. Misalnya ke samping kita butuh 4. Kita tulis 4. Berapa baris yang kita butuhkan? 5. Nah, kita tulis 5. Nanti ketika kita klik akan seperti ini. Ini kalau kita membuat tabelnya dari awal, maka akan disuguhkan tabel yang ukurannya sama semua. Tapi kalau kita mau membuat tabel, misalnya kita dapat data, punya data seperti di bawah ini. Nah, seperti ini nih. Kita mau bikin tabel begini rumit gitu. Kita hitung dulu tabel itu yang paling banyak ada berapa. Misalnya ini yang paling banyak nih. Ada berapa kolom? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ada 7 kolom. Dan ada berapa baris di situ? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 baris. Ada 7 kolom ke samping dan ada 8 baris ke bawah. Kita coba insert table. Tadi kolomnya ada 7 dan barisnya ada 11. Kita sudah isi 7 dan 11, lalu kita klik OK. Nah, tapi baru begini. Sedangkan tadi begini betapa rumitnya gitu. Kita mulai aja pelan-pelan teman-teman. Dari mulai yang penulisan ini, sumber buku misalnya. Biar gampang saya buatnya begini ya. Nah, kita cocokkan. Nah, seperti itu. Kita seret. Nah, seperti itu. Nanti kita bisa mencontoh langsung. Kita buat berdamping-dampingan seperti ini agar pengaturannya mudah. Nah, pertama kita tulis sumber buku. Oh, dia ada di atas. Kita tulis sumber buku, atau kita atur dulu karena di sini hurufnya Times New Roman, kita ubah juga di sini Times New Roman. Nah, misalnya di dalam karya tulis ilmiah, tabel itu selalu ukurannya cuma 10.
kita atur menjadi 10 di sini. Kalau sudah, kita kembali ke tabel. Dan spasinya cuma satu ya. Kalau di skripsi atau di makalah, tabel itu walaupun teksnya itu secara umum 2 spasi atau 1,5 spasi, tapi khusus tabel spasinya cukup satu saja. Nah, jadi rapat. Nah, di sini sumber buku kok bentuknya begitu lurus gitu tanpa ada garis-garis. Nah, kita tinggal blok saja bagian mana yang garisnya akan dihilangkan di sini. Kita klik kanan, lalu di sini akan ada merge cell. Tombol merge cell ada juga di bagian layout tabel di sini. Nah, kalau kita blok, nanti akan ada merge cell. Kalau kita klik nanti bisa seperti itu. Nah, setelah di merge cell, lurus kan sama. Nah, ini tinggal kita samakan nanti. Terus di sini ada beberapa kolom untuk nomor, misalnya kita tulis nomor, terus judul buku, terus penulis, terus penerbit, terus ada tahun, dan ada kota. Kita lihat teman-teman. Yang lebihnya kita biarkan aja dulu karena kita masih butuh satu kolom lagi untuk data yang bawah. Nah, di sini kita tulis, misalnya saya copy saja biar cepat. Nah, saya klik kanan, saya klik copy, kita taruh di sini datanya. Kita klik kanan dan sorry. Kita paste. Pastenya kalau nggak salah, nah yang ini, overwrite cell, jadi menimpa sel. Di situ kita keluarkan. Nah, tapi kan di sini semua ukuran tabelnya masih rata. Berarti kita arahkan kursornya ke garis ini dan kita seret ke samping. Nah, maka dia akan mengecil. Seperti itu. Bagian mana yang ingin kita seret? Oh, ternyata bagian penulis kayaknya harus lebih lebar. Kita jangan sampai ada yang terblok, lalu kita blok, kita seret ke samping sehingga melebar. Bagian mananya lagi yang harus diseret? Kayaknya tahun kecil aja cukup. Oh, berarti tahun kita buat kecil. Nah, seperti itu. Judul juga kayaknya butuh panjang gitu. Kalau mau lebih simple, kalau kita menyeret yang ini, maka akan yang bergerak itu cuma bagian yang diseret, sedangkan kolom-kolom yang lain seperti ini tidak ikut bergerak. Tapi kalau kita mengkliknya di bagian yang ini, yang atas di bagian ruler, lurus dengan garis, kita lihat. Nah, di sini ketika kursor pointer mouse-nya berubah menjadi panah ke kiri ke kanan seperti itu, kita tahan, kita klik, kita seret, semua tabel akan ikut bergerak. Jadi bukan cuma satu tabel aja yang bergerak, tapi semua tabel bergerak. Nah, seperti itu. Kurang lebih begini, teman-teman. Terus, kan di sini ada satu tabel yang lebih. Gimana cara kita mengatasi agar yang bawah tetap berjumlah 7 kolom, sedangkan yang atas cukup 6 kolom, karena di sini cuma ada 6 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang ujung kita merge cell aja satu-satu. Kota kita klik kanan, pilih merge cell. New Jersey klik kanan, pilih merge cell. Dan Jakarta klik kanan, pilih merge cell. Nah, seperti itu teman-teman. Terus kita masuk ke kolom berikutnya. Di bagian ini ada penulisan sumber artikel pada jurnal ilmiah. Biar cepat saya copy aja. Saya tekan Ctrl dan V. Nah, begini jadinya kalau belum di merge cell. Sama seperti tadi, kita blok bagian yang ingin kita gabungkan. Merge cell itu menggabungkan sel, artinya kita klik kanan lalu kita pilih merge cell. Seperti itu teman-teman. Terus kita mau masukin ini juga. Kita tinggal blok semua. Kita copy.
dan kita taruh di sini. Kita pilih paste langsung. Kalau di sini saya pilih, Anda bisa langsung menekan Ctrl dan V ya. Jadi langsung masuk gitu. Nah, jadinya seperti ini. Karena dia jumlah kolomnya sudah sesuai, jadi langsung fit, langsung plug and play kalau di istilah orang-orang zaman sekarang. Kita mau ngatur ya, kita tinggal atur. Misalnya, Pak, saya butuh kolom yang kedua itu lebih lebar, misalnya ini. Nama jurnal itu harusnya lebih lebar dari yang lain. Kita bisa agar sel yang lain atau agar tabel yang lain tidak bergerak, kita kliknya garis yang ada di sini. Jangan mengklik simbol yang ada di penggaris, tapi di sini. Kita klik, nah itu akan ikut semua. Akan ikut cuma yang kita klik saja. Sel yang ini akan bergerak. Tapi hati-hati ketika kita mengklik garis yang lurus dengan yang atasnya pun pasti akan ikut. Coba kita lihat. Yang ini nih, yang sumber buku, yang saya tandai dengan pointer mouse, akan ikut bergerak ketika saya menggerakkan yang bawah. Nih, saya klik, dia akan ikut tuh. Nah, akan ikut. Sedangkan untuk kolom tahun, saya pengennya kecil aja. Seperti ini gitu. Nah, kecil begitu. Tapi nama jurnalnya ikut kecil. Caranya adalah kita blok bagian yang ingin kita gerakan, yang ingin kita pindahkan garisnya. Kita blok, lalu kita arahkan kursornya ke garis dan kita tahan, lalu kita seret. Jadi, kemudian cuma bagian yang kita blok saja yang bergerak, teman-teman, seperti itu. Mudah kan? Tidak susah. Jadi, silahkan atur-atur sendiri. Kalau misalnya ingin yang ini kita perpanjang, kita panjangin lagi. Nah, jadi untuk judul buku mungkin kita harus panjang, lah, berarti kita perpanjang. Terus, ini kayaknya melewati margin, nah berarti kita perpendek. Kok halamannya bagian ini kok sempit, kita perpendek lagi, seperti itu. Ini tahun terbit kayaknya kecil aja cukup, karena yang atasnya tidak bisa kita perkecil, maka kita blok yang ini bagian tahun, kita klik garisnya dan kita seret sampai sini dan dia akan berpindah seperti itu. Oh, ini kayaknya juga kurang, kita atur lagi dan seperti itu. Terus yang terakhir, sumber website. Sumber website kita ketik. Nah, ini saya blok, klik kanan, pilih merge cell. Sama seperti tadi. Terus ini saya blok aja semua, saya copy, pindahkan ke sini, langsung saya tekan Ctrl dan V, masuk seperti itu. Nah, tapi itu kok nggak rapi gitu, karena ada data yang ketikannya, data yang isi ketikannya sangat panjang di sini di link nih. Ini harus diperkecil. Gimana caranya? Kita lihat contoh di sini, yang dikecilkan cuma penulis dan tahun nih di bagian tabel sebelah kanan. Berarti ini yang kecil nih. Sedangkan ini lurus dengan atas, berarti kita blok saja agar yang atas tidak ikut bergerak. Kita blok. Setelah kita blok, kita tarik ke samping. Kita blok, lalu datanya kita tarik. Nah, dia ikut. Tahun juga sama, kita blok agar data yang di atas tidak ikut, dan kita tarik. Nah, kita tahan dan seperti itu. Ini masih ada lebih satu, berarti di bagian waktu akses kita blok, kita merge cell. Bawahnya datanya kita blok, kita merge cell, dan ini kita blok agar garis yang atas ini tidak ikut karena dia lurus tuh. Kalau tidak kita blok, akan ikut. No, dua-duanya akan ikut. Makanya kita blok yang ini, waktu akses kita perkecil saja agar penulisan linknya lebih luas. Nah, seperti itu. Sudah jadi teman-teman tabelnya. Hampir sama seperti itu. Kalau kita mau benar-benar mirip, silahkan di
edit lagi. Nanti teman-teman tugasnya akan saya berikan latihan, akan saya lampirkan latihannya seperti tabel ini, akan saya lampirkan di kolom deskripsi. Silakan teman-teman mengikuti kalau mau latihan sendiri di rumah. Terus ini kok ada yang bold ya, kita tinggal tandai saja, kita blok saja dan kita pilih bold. Seperti itu. Ini tahunnya kok jadi kecil setelah di bold, berarti kita tandai saja, kita blok dan kita seret. Nah, selesai. Gimana teman-teman? Gampang kan untuk membuat tabel dan mengatur tabel, atau istilahnya tabel properties. Terus, Pak, misalnya saya pengen nambahin tabel, udah terlanjur di merge cell gitu. Misalnya di sini saya butuh tabel, kita tinggal di sini misalnya butuh 2 tabel nih di New Jersey, kita tinggal klik kanan, di sini ada split cell. Klik oke. Nah, langsung jadi 2. Tergantung datanya mau kita butuh berapa. Kalau kita mau split cell, row-nya itu untuk barisnya, sedangkan kolomnya ke samping. Kalau kita mau 4, kita tinggal klik, dan kalau kita klik akan ada 4 tabel di dalamnya. Itu pinter-pinternya kita mengatur tabel, teman-teman. Seperti itu untuk bagian pertama ini. Teman-teman kalau masih bingung, silahkan backward video ini agar bisa mengulang videonya dan menonton supaya lebih jelas lagi. Berikutnya adalah tentang tadi membuat tabel dan mengatur tabel. Sekarang mengurutkan data. Nah, untuk mengurutkan data, teman-teman, misalnya di sini kita ingin membuat datanya alfabetis, teman-teman. Khusus untuk misalnya datanya begini. Ini saya hapus ya. Nah, untuk menghapus kita lihat, saya blok semua. Saya blok, delete rows, hilang. Terus ini saya blok saja. Saya blok dan klik kanan, pilih delete rows. Terus pas saya ingin mengurutkan tabel. Nah, untuk mengurutkan tabel kita harus memblok bagian mana yang ingin diurutkan. Misalnya ini kan diawali huruf T, ini diawali huruf P, ini A, F, B. Berarti kita ingin A dulu, terus B, terus dan seterusnya. Ini tinggal kita blok, kita pilih layout di atas, dan di sini ada data yang tertinggal. Di bagian data, nah di bagian data ini kalau saya perbesar, nah seperti ini, ada di sini, di layout, di bagian kanan ada sort, A dan Z. Ini kita mau mengurutkan secara dari belakang ke depan, descending namanya, atau dari depan ke belakang, ascending. Kalau kita klik, terus kita klik OK, nah langsung berurutan. A dulu, B dulu, F dulu, P, dan T. Kalau kita mengingat abjad, ini sesuai dengan abjad. Kalau kita mau mengurutkannya dari belakang, ya kita tinggal bikin datanya descending. Nanti akan berpindah dari belakang dulu. Tapi kan biasanya kalau mengurutkan data itu dari depan. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk mengurut data pada tabel. Kita kembalikan tabelnya seperti sedia kala. Nah, seperti itu. Kalau masih bingung, silahkan kembalikan lagi videonya, tonton lagi dari awal. Terakhir, membuat diagram. Nah, membuat diagram ini agak lain teman-teman karena kita tidak bikin tabel dulu. Kita hapus ini tabelnya, ini kalau mau ngeblok tabel semua ada tanda panah, kita klik kanan dan delete tabel, maka dia akan
hilang. Nah, kalau mau membuat diagram dari data yang kosong, yang paling pertama kita harus punya adalah datanya dulu. Kalau mau bikin diagram, kita harus punya data dulu. Misalnya saya mau masukin data, kita insert. Di sini ada chart nih. Nah, data itu tergantung diagram itu tergantung pada bentuk datanya. Kalau datanya bentuknya persentase, biasanya orang pakai tabel pie. Tapi kalau datanya nilai misalnya 1 sampai 100 gitu, maka data yang digunakan adalah kolom. Misalnya saya buatkan data nilai mahasiswa ya, misalnya teman-teman. Kita pilih tabel yang ini, kita pilih tabelnya yang ini, kita pilih cluster kolom, terus kita pilih OK. Kita akan langsung dikasih data tabel begini. Nah, di sini kita harus isi. Mengisinya, nah di sini udah disediakan kategori-kategori, kalau kurang kita tinggal tambah, misalnya kategori 5. Nah, di sini tinggal isi. Misalnya ini nama mahasiswa, Arif, Jupri, Ucup, Sueb, dan terakhir Wilson. Di sini nama mata kuliahnya. Nama mata kuliahnya misalnya pengantar budaya. Terus yang kedua statistik. Terus yang ketiga bahasa. Nah, di sini nilainya kita masukkan. Si Arif nilai pengantar budaya itu 80. Si Jupri 89. Si Ucup 100. Si Sueb 90. Si Wilson 35. Nah, terus nilai statistik si Arif 90. Si Jupri 90. Si Ucup 98. Si Sueb 85. Si Wilson 40. Kayak si Wilson blow on gitu orangnya, maka nilainya kecil. Terus untuk bahasa si Arif 100. Si Jupri 80. Si Ucup juga 100. Si Sueb 65. Si Wilson 10. Nah, setelah ini kita close, dia sudah menjadi tabel seperti ini. Ini nilainya. Ini si Arif nilainya, mentok dia di 100. Chart title kita tinggal klik, kita bold, data nilai mahasiswa. Seperti itu teman-teman kurang lebih materi kali ini. Kalau masih ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan video untuk tutorial berikutnya. Kalau ada kurang-kurang kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Ditunggu video berikutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.